Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sopingi selaku dosen pembimbing mata kuliah dasar pemrograman dan para hadirin sekalian yang sedang menyaksikan pada kesempatan hari ini. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil tugas ujian akhir semester saya, yaitu Sistem Informasi Bakery. Pertama-tama mari kita lihat PPT yang telah saya buat untuk menjelaskan tentang sistem informasi bakery yang saya buat. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Prialdo Gustavian, mahasiswa dari Universitas Duta Bangsa, jurusan Sistem Informasi, kelas A1. Oke, jadi ini soal UASnya. Kita diminta membuat program Python dengan file .csv dengan petunjuk sebagai berikut. A. Memiliki menu utama. B. Terdiri dari beberapa modul atau fitur, yaitu ada modul master, minimal ada 2 master data, ada modul transaksi, minimal ada 1 transaksi, lalu ada laporan terdiri dari cetak laporan data master, jumlah laporan sesuai dengan master yang dibuat, lalu ada cetak laporan transaksi, jumlah laporan sesuai dengan transaksi yang dibuat. Kemudian tambahkan menu profil untuk mengambilkan data mahasiswa berupa NIM, nama, kelas, dan program studi. Kemudian pastikan ada proses input dari user, perhitungan aritmatika, logika, perulangan, fungsi, dan output di layar 2. Buat presentasi dalam bentuk video berdurasi 15-20 menit, video upload di akun YouTube masing-masing. Oke. Sebelumnya perkenankan saya untuk memperkenalkan tentang sistem informasi bakery yang saya buat. Program ini adalah sistem informasi manajemen bakery yang digunakan untuk mengelola data produk, melakukan transaksi penjualan, mengatur stok barang, mencatat laporan, dan data disimpan menggunakan file CSV. Tujuan program ini adalah membantu proses administrasi menjadi lebih rapi dan terstruktur, juga mengurangi kesalahan yang disebabkan pencatatan manual. Latar belakang masalah dan solusi. Pencatatan stok dan transaksi secara manual rentan terjadi kesalahan, juga sulit melakukan rekap data. Kemudian tidak adanya pembatasan stok. Stok bisa saja menjadi negatif. Lalu tidak ada laporan transaksi yang terstruktur, diperlukan sistem sederhana yang mudah digunakan dan tidak memerlukan database yang kompleks. Maka dari itu saya membuat solusi berupa sistem kasir berbasis Python, penyimpanan data menggunakan file CSV, yang memuat fitur berupa manajemen produk, transaksi penjualan, update stok otomatis, dan laporan transaksi dan struktur. Kemudian berikut ada struktur program yang saya buat. Ada main menu.py yang merupakan menu utama program, ada modul master.py untuk mengelola data produk, ada modul transaksi.py untuk proses transaksi dan laporan, ada modul _gudang.py untuk mengelola data gudang, ada modul produksi.py untuk kelola sistem produksi, ada modul resep.py untuk kelola data resep produk, kemudian ada modul menu.py untuk tampilan interface menu saat program dijalankan. Selain itu, untuk file CSV-nya ada master produk.csv untuk penyimpanan data produk, ada data gudang.csv untuk penyimpanan data gudang, ada data penjualan.csv untuk penyimpanan riwayat transaksi, ada data produksi.csv untuk penyimpanan riwayat produksi, dan resep.csv untuk penyimpanan data resep. Oke. Berikut adalah aturan program dari sistem informasi yang saya buat. 1. Pada data produk memiliki harga dan stok. Kemudian ada pada setiap data produk memiliki resep yang terdiri dari data bahan dan jumlah. 3. Stok produk ditambahkan melalui produksi. 4. Setiap produksi dijalankan, stok bahan di gudang akan secara langsung berkurang dan stok produk bertambah. 5. Saat melakukan transaksi, stok produk akan secara langsung berkurang. 6. Pada menu produksi dan transaksi dapat membuat laporan. 7. Pada menu gudang dan data. Pada menu gudang dan data dapat dilakukan tambah, update, dan hapus data. Keunggulan dari program ini adalah mudah digunakan, yaitu berbasis terminal. Kemudian kita memerlukan database.
Selanjutnya, data tersimpan rapi dalam CSV. Lalu program ini bersifat modular dan mudah untuk dikembangkan. Kemudian cocok untuk usaha kecil atau pembelajaran. Kesimpulannya, program ini berhasil mengelola transaksi dan stok, mengurangi kesalahan pencatatan manual, dan dapat dikembangkan lebih lanjut. Bisa ditambahkan fitur berupa login user, laporan bulanan, dan juga grafik penjualan. Oke, kalau begitu saya akan mempresentasikan sistem informasi bakery yang saya buat. Mula-mula mari kita lihat kinerja fitur dari sistem informasi bakery yang saya buat. Sebelum kita beralih ke kode programnya. Di sini pertama ada menu pertama yaitu profil. Saat dipilih akan menampilkan menu nama, data nama, NIM, prodi, dan kelas seperti yang disyaratkan di soal. Kemudian ada manajemen data. Manajemen data ini ada fitur lihat data, tambahkan data, edit data, hapus data, lihat resep, edit resep, dan kembali. Kita bisa pilih fitur lihat data. Maka akan menampilkan semua produk yang telah ditambahkan, yang sudah ada. Kemudian kita bisa menjalankan menu tambahkan data. Kita bisa masukkan di sini kode B09. Nama produknya kita set sebagai roti. Harga produknya 4.000. Nah, di sini produk sudah berhasil disimpan. Kemudian akan munculkan perintah untuk menambahkan resep sekarang, ya atau tidak, yes or no. Karena pada sistem informasi yang saya buat, data resep sangat diperlukan untuk keperluan produksi. Maka dari itu, setiap membuat produk baru di menu tambahkan data, kita bisa langsung menambahkan resepnya. Kita bisa pilih Y. Lalu di sini akan muncul daftar data bahan. Di sini kita akan menginputkan kode bahan yang akan dimasukkan ke dalam resepnya. Kita masukkan M01. Kemudian kita masukkan jumlah bahan per produk. Lalu di sini ada juga. Lalu perintah ini akan terus diulang sampai kita mengetikkan selesai. Dan data resep yang kita masukkan akan selesai sampai di situ. Fitur ini diterapkan dengan tujuan supaya kita bisa memasukkan bahan-bahan yang berbeda. Jadi bukan hanya langsung memasukkan satu bahan lalu selesai. Jadi ada looping di dalamnya sampai pengguna itu memastikan sendiri kalau resepnya itu sudah selesai. Di sini kita memasukkan jumlah bahan per produk 1, lalu kita ketik selesai saja. Nah, oke. Maka di sini data resep sudah ditambahkan ke CSV untuk produk roti tadi. Oke, kemudian di dalam manajemen data di sini ada fitur edit data, di mana kita bisa mengubah data nama dan harga produk. Pertama-tama kita bisa masukkan kode produknya dulu. Di sini ada B0. Kita pilih saja di sini B09. Data lamanya kita ambilkan namanya adalah roti dan harganya 4.000. Lalu di sini kita akan diminta untuk menginputkan data baru atau tekan enter jika tidak ingin diubah. Kita masukkan data barunya bolu pandan saja. Harganya 6.000. Oke. Lalu kita bisa lihat di sini apakah datanya sudah berubah. Oke, sudah berubah ya. Untuk kode produk nomor B09 berubah menjadi bolu pandan dan harganya 6.000. Kemudian di sini di menu manajemen data ada juga fitur hapus data. Di sini kita bisa menghapus datanya secara keseluruhan. Kita tinggal masukkan kode produknya
kita masukkan B09. Nah, maka di sini produknya akan langsung berhasil dihapus. Kita bisa lihat di sini apakah produknya benar-benar sudah terhapus dari database, dari data. Lihat data. Nah, produk dengan kode B09 tadi sudah berhasil terhapus. Oke. Di sini juga ada fitur lihat resep. Seperti yang saya jelaskan tadi, resep diperlukan untuk keperluan produksi. Karena ini menyangkut dengan mengurangi stok bahan mentah atau yang ada di gudang secara otomatis. Maka dari itu kita memerlukan data resep. Di sini kita masukkan kode produk, kita masukkan B01. Oke, di sini terlihat daftar resepnya di kode produk B01 dengan nama bolu. Di sini ada bahannya tepung jumlahnya 1, telur jumlahnya 1, gula jumlahnya 2, dan susu jumlahnya 2. Kemudian ada fitur edit resep. Kita masukkan kode produknya B03. Ternyata di sini belum ada resepnya. Jadi kita bisa pilih untuk membuat ulang resep produk ini. Nah, di sini kita bisa tinggal masukkan kode bahannya seperti yang tadi menambahkan resep pada saat membuat produk. Sini kita pilih M01-nya 2. M05-nya 2. Selesai. Oke. Tadi kita sudah mengedit resep dari produk dengan kode B03. Kita bisa lihat apakah resepnya sudah berubah. B03. Oke, sudah berubah ya untuk kode produk B03 dengan nama cookies. Resepnya sudah berubah. Kemudian di sini ada menu gudang, manajemen gudang. Di dalamnya ada fitur lihat data, tambahkan data, edit data, tambah stok, hapus data, dan kembali. Secara keseluruhan, fiturnya sama seperti manajemen data. Maka dari itu di sini saya perlihatkan saja struktur datanya seperti ini, ada kode, bahan, dan stok. Lalu di sini ada fitur baru dengan nama tambahkan stok. Pada manajemen data tadi tidak ada fitur tambah stok karena untuk menambahkan stok produk dilakukan di tahapan produksi. Jadi secara otomatis seperti itu. Lalu saat dilakukan produksi, maka bahan-bahan di gudang akan langsung berkurang secara otomatis. Kita bisa tambahkan stok di sini untuk M04 atau susu. Kita tambahkan 20. Oke. Di sini kita bisa lihat apakah stoknya sudah berubah. Oke, sudah berubah, yang tadi 50 menjadi 70. Selanjutnya, secara kurang lebih fiturnya di manajemen gudang sama, ada lihat data, tambahkan data, edit data, dan juga hapus data. Maka dari itu, kita lanjutkan saja ke fitur manajemen produksi. Nah, di sini kita bisa memulai proses produksinya. Lalu kita bisa pilih kode produknya yang mana, produk yang akan diproduksi. Kita bisa pilih B03 tadi ya, yang resepnya baru ditambahkan. Jumlah produksinya kita pilih 5. Oke, produksi berhasil, menu cookies jumlah 5. Sekarang kita bisa coba cek apakah stoknya bertambah dan stok di gudangnya berkurang. Tadi stok cookiesnya ada 16.
Lihat data. Mari kita lihat. Nah, bertambah di sini ya, jadi 21. Selanjutnya di gudang. Di gudang di sini kita menggunakan resamnya tepung dan coklat kan. Masing-masing 2. Mari kita lihat. Lihat data. Oke, tadi tepungnya 107 menjadi 117 menjadi 107 dan coklatnya juga berkurang. Selanjutnya di fitur manajemen produksi ada laporan produksi. Di sini akan menampilkan semua riwayat produksi. Oke. Dari awal sampai akhir. Nah, di sini ada tadi ya. Produksi cookies, kode produk B03 jumlahnya 5. Di sini juga tertera waktunya yang saat ini. Yang baru saja tadi. Selanjutnya di sini ada menu manajemen transaksi. Di sini ini adalah menu utama yang diwajibkan di tugas kali ini. Mari kita lihat. Di sini ada menu buat transaksi, laporan transaksi, dan kembali. Mari kita buat transaksi. Oke, pertama-tama masukkan nama pelanggan. Kita masukkan Aldo. Lalu masukkan kode produk atau bayar untuk selesai. Oke. Di sini kita masukkan B02. Jumlah produknya 3. Lalu kita coba B08. Kita coba kalau stoknya itu melebihi. Stoknya yang ada 6, kita masukkan 10. Oh, ternyata stoknya tidak cukup. Cuma sisa 6. Oke. Kita coba langsung ketik selesai. Oh, salah. Kita ketik bayar untuk selesai. Oke. Nah, di sini kita akan langsung ditampilkan struknya. Di sini ada strawberry shortcake, jumlahnya 3. Totalnya 90.000 ya. Nah, untuk yang tadi yang cheesecake itu karena stoknya melebihi kan tidak bisa, maka tidak dimasukkan ke dalam struknya. Lalu di sini ada kode transaksinya yang terdiri dari 3 digit pertama nama, kemudian waktu. Itu menjadi kode yang unik yang membedakan dari satu transaksi dengan transaksi yang lainnya. Lalu di menu manajemen transaksi ada fitur laporan transaksi. Oke, laporan transaksi ini akan menampilkan seluruh transaksi yang sudah terjadi dari awal hingga akhir. Saya belum memasukkan fitur untuk membatasi waktu yang akan ditampilkan. Maka dari itu mungkin bisa menjadi pengembangan untuk masa depan. Di sini tadi ada transaksinya berupa shortcake sebanyak 3. Total belanjanya 90 sudah masuk di sini ya. Oke, jadi itu saja fitur yang ada di sistem informasi bakery. Selanjutnya kita bisa lanjut ke penjelasan kode program. Oke, di sini ada file main-menu.py. File ini saya peruntukkan secara khusus untuk menu utama. Jadi di file ini akan diimportkan semua modul yang ada, kemudian akan dipanggil satu persatu sesuai dengan inputan pengguna. Jadi di sini ada modul menu, di sini ya bisa dilihat kalau fungsinya dipanggil satu persatu dengan modular. Kemudian di sini ada file modul_master.python. Di sini saya peruntukkan untuk
menu manajemen data. Jadi sini ada load data produk untuk memuat data yang ada di file CSV. Lalu di sini ada juga menu lihat produk, ada tambah produk. Lalu ada update produk, hapus produk yang ada di materi milik Pak Shop ini. Lalu di sini ada modul gudang. Modul gudang ini secara khusus untuk fitur menu manajemen gudang. Di sini ada load gudang, ada lihat gudang, ada tambah bahan baru, ada update bahan, ada tambah stok, ada hapus bahan. Nah, di sini saya tambahkan tambah stok. Secara teknis ini prinsipnya sama seperti update bahan, tetapi di update bahan ini saya khususkan yang diupdate itu namanya saja. Kalau di tambah stok sama menggunakan prinsipnya di update bahan, tetapi yang diubah adalah stok. Kemudian ada modul menu.py. Nah, di tampilan tadi kan ada kayak tampilan menunya, daftar menunya yang ada di program. Nah, itu saya masukkan ke satu file supaya di file main menu tidak terlalu panjang dan terlalu berantakan. Maka dari itu saya masukkan ke satu file dengan nama modul_menu. Di sini ada menu utama, menu manajemen data tadi, lalu ada data mahasiswa untuk yang tadi menu profil, ada menu gudang, transaksi, dan produksi. Selanjutnya di sini ada modul produksi. Di sini kita menggunakan CSV resep.csv, master produk, data gudang, dan data produksi. Resep CSV ini untuk menampung data resep yang tadi yang digunakan antara kode produk dengan kode bahan yang tadi. Kemudian di sini ada master produk, digunakan untuk menambahkan stok. Jadi ya untuk produksi kan nanti stok produknya akan langsung bertambah. Nah, kita menggunakan memanggil master produk.csv. Lalu ada data gudang, itu untuk mengurangi stok bahan yang ada di gudang. Kemudian ada data produksi, ini untuk menambahkan riwayat produksinya. Nah, di sini adalah resep. Karena kita kan menggunakan resep ya, jadi kita menggunakan load resep. Kemudian di sini ada produksi menu. Di produknya kita menggunakan modul master.load data gudang. Kita panggil fungsi load data gudang, load data produk, dan load data gudang karena kita akan mengubah data yang ada di dalam sana. Lalu ini ada produksi menu. Jadi sini ada perintah untuk memasukkan kode produk, lalu masukkan jumlah produksi. Kemudian di sini akan langsung mengambil resep produknya. Kalau resepnya belum ada, nanti akan diberi resep produknya belum tersedia. Lalu sini ada validasi stok. Jadi sebelum produksi itu akan dijalankan validasi stok di data gudang. Kalau stoknya kurang nanti produksinya nggak bisa, atau kode bahannya salah, nanti produksinya juga gagal. Di sini ada update stok gudang. Nah, setelah berhasil produksi, maka ini nanti akan langsung secara otomatis mengurangi stok dari bahan yang digunakan di resep tadi. Kemudian di sini ada update stok produk. Nah, setelah produksinya ini berhasil, kalau semua ketentuannya sudah berhasil, sudah aman ya, dari tadi ada bahan yang benar, kode bahannya benar, lalu jumlahnya mencukupi. Nah, ini nanti akan langsung menambahkan stok produknya. Selanjutnya di sini ada fungsi laporan produksi. Fungsi ini itu untuk membuat data yang akan dimasukkan ke file data produksi.csv. Ya, ini tadi untuk laporan produksinya. Kita dibuat di sini untuk waktunya, kode, nama produk, dan jumlahnya kita masukkan ke dalam satu variabel dulu, lalu ditambahkan ke file CSV
data produksi.csv. Selanjutnya di sini ada modul resep. Modul resep ini salah satu tambahan yang saya pikirkan untuk fitur sistem informasi bakery ini. Di sini kita menggunakan file resep.csv. Di sini ada def fungsi tambah resep produk. Ini tadi yang digunakan untuk menawarkan produk tadi. Nah, fungsi tambah resep produk ini akan digunakan untuk tadi saat akan dipanggil pada tadi saat menambahkan file produk, dan juga akan digunakan pada edit resep produk ini. Kemudian di sini ada lihat resep produk, itu untuk memanggil data-data pada produk yang telah dimasukkan kode produknya. Jadi untuk kode produk itu nanti akan dicari di file resep.csv, data mana aja yang menggunakan kode produk itu akan dipanggil, akan diambil, lalu ditampilkan. Lalu di sini ada input resep.buffer, itu untuk membantu memasukkan data yang dimasukkan ke dalam file resep.csv. Data resep.csv. Kemudian di sini ada modul transaksi. Di sini ada proses transaksi. Keseluruhan di sini saya menggunakan kode yang sama dengan yang di modul. Mungkin ada sedikit perubahan dari saya untuk menyesuaikan di pembuatan struknya itu ya. Nah, di sini ada simpan transaksi, return kode transaksi. Nah, di sini di bagian bawah saya juga menggunakan validasi di sini ya, menambahkan validasi stok di sini. Kalau stoknya kurang, maka transaksinya dibatalkan. Di sini ada kode transaksi, membuat kode transaksi ya di sini, memanggil kode transaksinya. Lalu memanggil fungsi kurangi stok, kemudian memanggil fungsi struct berdasarkan kode transaksi. Di sini ada laporan transaksi. Laporan transaksi ini beda dengan struct, karena laporan transaksi ini di menu laporan transaksi tadi ya, bukan yang dimunculkan setelah transaksi selesai. Di sini akan menampilkan semua riwayat transaksi di file data_transaksi. Kemudian di sini ada kurangi stok produk. Nah, fungsi ini berfungsi untuk mengurangi stok produk di file master data.csv ya, supaya setelah transaksinya selesai, stoknya langsung berkurang. Selanjutnya di sini ada fungsi struct yang tadi ditampilkan setelah transaksinya selesai. Di struct ini ada kode, nama, QTY, dan subtotal yang sudah diproses di dalam proses transaksi. Jadi di struct ini kita tinggal memanggil saja, mengambil data yang ada di laporan transaksi lalu kita panggil. Selanjutnya di sini ada file CSV-nya. Pertama ada master product.csv. Nah, di sini saya tambahkan di sini menggunakan header ya, karena tadi di resep kita kan perlu mencari kode produk ini, itu kode produk yang diinputkan itu kan ada banyak ya. Nanti saya jelaskan di data resep. Oke, di sini saya tambahkan header untuk menyesuaikan yang di file resep.csv. Maka dari itu ada beberapa kode yang saya modifikasi dan berbeda dari modul yang dibuat oleh Pak Sopingi. Tapi secara keseluruhan sama. Di sini
ada kode produk, ada nama, harga, dan yang saya tambahkan stok. Kemudian di data gudang, oke, sama menggunakan header tapi cuma ada kode, bahan, dan juga stok. Lalu ada data penjualan, isinya adalah riwayat penjualan yang semuanya sudah terjadi dari awal sampai akhir. Kemudian di sini ada data produksi. Nah, ini adalah riwayat produksi yang sudah terjadi dari awal sampai akhir. Di sini ada waktu, kode produk, nama produk, dan jumlah. Kemudian ada resep. Nah, ini yang unik. Karena di fitur resep ini, datanya akan disimpan secara berulang ya. Jadi ini ada kode produk, kode bahan, lalu kode produk lagi, kode bahan lagi, lalu kode produk, kode bahan lagi, seperti itu. Nanti akan secara berulang di inputkan, maka dari itu saya menggunakan header. Lalu saat dikode kan menggunakan pada header kode produk, pada headernya kode underscore produk. Kode produk yang diinputkan apakah sama seperti yang di data? Kalau sama, semuanya dipanggil, lalu langsung dieksekusi, entah itu di print, untuk produksi, dan lain-lain. Jadi sekian dari presentasi sistem informasi bakery yang saya buat. Sekian presentasi dari saya. Sekurang-kurangnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan, dan semoga hasil dari video ini bisa digunakan menjadi bahan pertimbangan penilaian ujian akhir semester. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.